Nampaknya nama Eyang Subur benar-benar subur lantaran terus menjadi buah bibir. Terlebih Eyang Subur tak bergeming menanggapi semua tudingan tentang dirinya. Walau tangan kanan Eyang Subur yang bernama Eyang Sigit telah dipertemukan dengan Arya Wiguna, mantan murid Eyang Subur yang kini membelot dan mendukung Adi Bing Slamet. Lantas, siapkah Eyang Subur meladeni permintaan adu sumpah dari mereka yang mengaku telah dirugikan olehnya? Alhamdulillah atas izin Allah ya, saya adu sumpah dengan Eyang Sigit sudah terjadi, sudah terlaksana. Kita tinggal lihat Allah berkehendak apa ya. Cuman tadi saya juga ingin ketawa, setiap saya bertanya dengan apa, jawabannya selalu belok-belok. Semua korban siap beradu sumpah dengan Anda Subur. Terserah Anda mau muncul ataupun tidak. Subur, lihat muka saya. Kalau Anda berani, kalau Anda bukan sebagai keluar, hadapi saya. Anda hanya seorang dukun palsu. Keluar Subur. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kesempatan masih ada untuk mengaku salah dan bertobat. Percuma lah. Kalau kita yang subur bisa diharuskan bicara, toh akhirnya nggak akan pernah selesai masalah itu. Dari semua orang yang mengaku marah pada Eyang Subur, Arya Wiguna lah yang paling berapi-api. Pasalnya, Dewi Almira, mantan istrinya, nyaris diperistri Eyang Subur. Benarkah Dewi mengalami hal gaib sebelum dirinya bercerai dari Arya Wiguna? Jadi awalnya mulanya saya sering berantem dengan suami itu karena mungkin ini dikondisikan. Jadi kalau saya sedang dengan Pak Subur berdua gitu kan, saya ngobrol, itu Pak Subur sering menjelekan Arya di depan saya. Kalau dia lagi berdua dengan Pak Subur, itu pasti menjelekan saya. Ini kan terus dicekokin bahwa istrinya itu tidak baik. Saya sudah mempunyai firasat. Habis duhur, saya mau sholat duhur. Mungkin ini firasat untuk saya, tapi awalnya saya juga tidak menganggap ini firasat untuk kehidupan saya. Kurang lebih seminggu saya dikasih surat cerai. Surat cerai oleh suami saya agar mau mendandatangani surat yang dibikin oleh suami saya, itu perintah yang gaib katanya, yang lewat Pak Holik Pelawak almarhum. Tapi sekarang setelah saya tahu, katanya sebelum saya diminta oleh Pak Subur menjadi istri ke-9, Holik sudah bilang ke suami saya bahwa Arya, nanti endingnya istri kamu akan dijadikan istri yang ke-9. 7 tahun menimba ilmu pada sang Eyang, Arya cukup paham mengenai tabiat juga kebiasaan sang guru. Arya melihat jika saat ini mantan panutannya itu banyak melakukan kebiasaan yang sama sekali tidak pernah dijalankan. Kebiasaan yang tak biasa itu menurut Arya membawa dampak buruk bagi kondisi jasmani Eyang Subur. Benarkah Eyang Subur telah melanggar pantangan yang berakibat buruk bagi dirinya? Akibat dari kamu mengadakan maulid kemarin, saya tahu kondisi badan kamu seperti apa. Sebenarnya itu adalah hal yang dilarang, hal yang harus dilanggar oleh kamu hanya demi pencitraan belaka. Sejak kapan ada pengajian di rumah kamu? Sedangkan satu orang mengaji saja tidak boleh oleh kamu. Saya tahu badan kamu sekarang sudah drop, sudah lemah, karena hal yang dilarang kamu langgar sendiri. Toh selama ini kan kita ini defense ya. Kita defense, kita di offense terus, kita diserang terus dengan berbagai macam hujatan, berbagai macam tuduhan yang selama ini kita kan cuma minta, mana sih faktanya? Itu aja. Percuma. Yang bicara pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, bukan kita menahan, tapi Eyang sendiri pun tidak mau, karena nanti akan begitu ya, ribut, saling argumentasi. Udah buat apa? Toh hak orang juga kan untuk berbicara atau tidak berbicara. Kembali ucapan saya, Subur hanya 2 pilihannya sekarang. Kalau tidak gila, mati. Kisruh yang berawal hanya melibatkan 2 orang, yakni Adi Bing Slamet dan Eyang Subur, kini seakan menjadi bias lantaran banyaknya pihak yang mulai terlibat. Tanda-tanda kalau konflik ini akan berakhir dalam waktu dekat nampaknya belum terlihat. Terlebih, Arya Wiguna mengaku tidak akan membuka pintu damai bagi konflik ini. Namun hal berbeda justru disampaikan oleh kuasa hukum Eyang Subur. Ramdan Alamsyah mengaku kalau dirinya telah didatangi oleh pihak yang mengatasnamakan Adi Bing Slamet untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Ada juga ya yang dari pihak dari Adi datang ke saya ya untuk meminta diadakan perdamaian. Saya bilang, ayo silakan, saya buka, ya. Tapi dengan tidak mengajukan syarat.
Ya ada beberapa hari yang lalu lah, 2 kali saya diundang untuk bertemu oleh oleh pihaknya Adi lah, yang mengatakan ya saya nggak tahu. Banyak yang datang ke saya, oh saya disuruh Adi, oh saya disuruh kubunya ini. Ya sudah nggak apa-apa, yuk kita ketemu, saya musyawarah. Kalau memang mau damai, alhamdulillah damai. Kan syaratnya katanya harus dipenjara dulu. Dari Adi kan maunya mempenjarakan. Keinginan Adi kan selalu jelas, biar ntar dia rasain tuh yang namanya penjara. Sudah tidak ada kata damai. Kata damai itu awal. Saya sudah beri kesempatan, tapi dari pihak subur malah menyebar fitnah yang tidak-tidak. Konflik panjang ini sejatinya telah sampai ke meja Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Majelis Ulama Indonesia. Walau pihak yang subur serta seterunya belum juga membawa persoalan ini secara tertulis ke ranah hukum, Majelis Ulama Indonesia telah melakukan upaya guna mengurai benang kusut ini. Di saat MUI tengah mengkaji persoalan ini, Arya Wiguna terus mendesak agar MUI bergerak cepat. Arya takut jika kasus ini akan bergerak lambat akan memancing kemarahan massa. Makanya hari ini pun kita langsung melakukan langkah-langkah tabayun, langkah-langkah klarifikasi dan juga investigasi. Siapapun atas nama apapun itu tadi prinsip-prinsipnya. Kita sudah punya norma, punya ketentuan, punya fatwa terkait dengan peramalan beduguna, punya fatwa terkait dengan kriteria aliran sesat, punya fatwa terkait dengan pokok-pokok syariah yang sudah clear itu, tetapi untuk itu lebih bersifat parameter kan gitu. Kalau sampai MUI tidak mengeluarkan fatwa sesat, dan kalau sampai aparat berwajib tidak juga ada pergerakan dengan sangat terpaksa, seluruh ormas se-Indonesia bersatu, dan jangan salahkan saya kalau terjadi pergerakan massa besar-besaran ke rumah subur.